Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliani. Hari ini, anak-anak, kita akan mencoba membahas prediksi soal penilaian akhir tahun sekolah menengah pertama untuk mata pelajaran PJOK kelas 7 di tahun 2024. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak siap konsentrasi. Kita mulai dari nomor satu. Perhatikan tabel berikut ini. Ada jenis keterampilan nomor satu menendang dan menggiring, dua mengontrol atau menghentikan, tiga menyundul. Dari tabel variasi dan kombinasi keterampilan gerak di atas, bisa kita simpulkan bahwa jenis keterampilan bola besar tersebut terdapat pada permainan A. Bola voli, B. Sepak bola, C. Bulu tangkis, D. Bola basket. Dari jenis keterampilan di tabel ini termasuk dalam permainan sepak bola. Benar sekali. Lanjut, kita nomor 2. Perhatikan gambar berikut ini. Soalnya dari gambar keterampilan gerak yang diperagakan oleh pemain bola voli tersebut merupakan gerakan dari gambar ini termasuk gerakan apa di dalam bola voli? A. Servis bawah, B. Servis atas, C. Blok, D. Smash. Dari gambar berikut, ini termasuk dalam teknik dasar servis. Sedangkan di sini ada servis bawah dan servis atas. Tapi di sini jelas sekali semuanya pasti paham. Di sini adalah gambar servis atas. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Kemampuan pemain sepak bola dalam melakukan permainan terbaik di lapangan tidak hanya sebatas menendang dan menggiring bola, namun juga bagaimana ia mampu melakukan teknik untuk dapat merebut bola sedang dalam penguasaan lawan. Adapun teknik untuk merebut atau bola, ini merebut bola tersebut dikenal dengan istilah A. Dribble, B. Tackling, C. Heading, D. Passing. Dalam pilihan A, B, C ini yang paling benar adalah tackling. Benar sekali. Cara untuk merebut bola dengan berseluncur untuk tujuan merebut bola dengan kaki tentunya ya, tapi dengan arah yang benar. Jangan sampai merebut bola dengan tackle di belakang dari belakang pemain. Itu bisa mengakibatkan cedera. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut ini. Pertanyaannya, permainan bola basket sudah sangat bermasyarakat yang digemari oleh kaum laki-laki dan perempuan, baik anak kecil sampai dengan dewasa, sebab gerakannya mudah ditirukan, terutama pada gerakan passing. Gerakan gambar di atas ini termasuk gerakan apa? Nah, ini ada, perhatikan gambar berikut ini termasuk gerakan passing. Di dalam permainan bola basket itu ada 3 passing jenis, yaitu satu eh, bounce pass, ya, passing memantul, chest pass, passing searah dada, dan overhead pass, passing dari atas kepala. Nah, sedangkan di sini jawabannya adalah A. Chest pass, B. Bounce pass, C. Overhead pass, D. Baseball pass. Kalau dilihat dari gambar, jawabannya adalah iya, benar sekali. Jawabannya adalah A. Chest pass yang bertujuan setinggi dada, dioperkan ke depan pemain teman kita setinggi dada. Ya. Baik, jawabannya adalah A. Nomor 5. Permainan bola kecil sangat banyak macamnya, di antaranya permainan bulu tangkis yang kita ketahui bersama banyak dikenal bentuk pukulan-pukulan bolanya. Untuk pukulan bola yang sangat keras dilakukan oleh seorang pemain dan jatuhnya di dekat net,
serta tajam di lapangan permainan lawan disebut dengan pukulan A. Service, B. Lob, C. Smash, D. Drop shot. Ya, diketahui di sini adalah pukulan bola yang sangat keras dilakukan oleh pemain yang jatuhnya di dekat net dan tajam. Pukulan tersebut disebut dengan pukulan D, drop shot. Ya, kalau servis itu biasa servis pendek, servis panjang. Lalu pukulan yang mengarahkan kok ke bidang permainan lawan di belakang. Kalau smash pukulan keras menukik di bidang permainan lawan. Jadi jawaban nomor 5 adalah D, drop shot. Pukulan keras yang jatuhnya di dekat net dan tajam. Lanjut nomor 6. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar orang melakukan lompat jauh. Dalam melakukan gerakan lompat jauh terdapat tahapan-tahapan yang harus dikuasai secara tepat dan berurutan. Berikut ini cara melakukan gerakan mendarat yang benar adalah A. Menggunakan kedua ujung kaki, B. Menggunakan kedua punggung kaki, C. Menggunakan kedua tumit, D. Menggunakan kedua telapak kaki. Ya, dalam permainan, dalam gerakan lompat jauh, saat mendarat kita harus menggunakan kedua kaki. Ya, harus seimbang kaki kanan dan kaki kiri. Jadi jawaban di sini yang paling benar adalah D, menggunakan kedua telapak kaki, menggunakan kedua kaki dan yang paling utama mendarat adalah telapak kaki keduanya. Jadi jawabannya adalah D, nomor 6. Lanjut nomor 7. Dalam cabang atletik lari 100 meter tergolong nomor lari jarak pendek. Nah, untuk memulai lomba lari jarak pendek ini biasanya pelari menggunakan start jongkok. Di bawah ini adalah tahapan apa-apa yang benar dalam melakukan start jongkok. Di antaranya A. Oke, sebelum kita jawab, pasti kalian sudah bisa dan sudah mempraktekannya, ya kan? Apa-apa lari dalam lari jarak pendek start jongkok menggunakan start jongkok itu apa? Apa-apanya adalah bersedia, siap, ya, atau mulai, atau apa-apa bunyi, door, dan sebagainya. Jadi di sini apa-apanya adalah bersedia, siap, mulai. Jawabannya apa? Dari A, B, C, D. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah A, bersedia, siap, mulai. Cocokkan saja seperti jawaban yang sudah benar dengan jawaban yang tersedia di pilihannya. Oke, nomor 7 jawabannya adalah A. Lanjut nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar anak melakukan start jongkok. Lari adalah salah satu nomor perlombaan dalam cabang olahraga atletik. Terdapat rangkaian gerak dalam melakukan kegiatan lari cepat. Untuk mendapatkan kecepatan yang maksimal, maka yang harus kita lakukan oleh seorang pelari, maka yang harus dilakukan oleh pelari adalah A. Berlari sambil mengambil lintasan yang paling dalam, B. Menegakkan posisi tubuh saat berlari, C. Mempercepat ayunan tangan dan kaki, D. Mempercepat saat melakukan start. Ya, sebenarnya ada tahap-tahapannya ya. Saat kita setelah melakukan start itu apa, kemudian nomor 2 apa, nomor 3 apa. Tapi di sini yang paling umum adalah kita harus mempercepat ayunan tangan dan kaki. Jadi koordinasi kedua kaki dan tangan itu harus sesuai. Nah, nomor 8 jawabannya adalah C, mempercepat ayunan tangan dan kaki. Lanjut nomor 9. Dalam melakukan gerakan lompat jauh ada beberapa teknik yang harus dikuasai. Salah satunya yaitu dengan teknik awalan berupa gerakan lari, yaitu teknik awalan. Yang dasar lompat jauh itu adalah awalan, kemudian tumpuan, melompat, dan mendarat. Berikut ini cara melakukan rangkaian gerakan berlari yang tepat pada awalan lompat jauh. Di antaranya, kaki langkah panjang, A, B, C, D sama. Tangan diangkat dengan cara penuh, A, B, C, D sama. Yang beda adalah dengan kecepatan yang tetap, dengan kecepatan yang dipercepat, dengan kecepatan yang diperlambat,
kecepatan disesuaikan dengan arah angin. Saat kalian melakukan awalan dalam lompat jauh, dari awal sampai tumpuan, kalian harus mempercepat kecepatan lari kalian supaya menghasilkan gaya dorongan untuk melompat. Sehingga lompatan kalian menghasilkan lompatan yang maksimal. Jadi jawaban nomor 9 adalah dipercepat. Jawabannya adalah B. Langkah kaki panjang, tangan diayunkan secara penuh dengan kecepatan yang dipercepat. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini, masih lompat jauh ya. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa gambar tersebut merupakan variasi dan kombinasi gerak spesifik lompat jauh gaya. Nah, dari gaya kita bisa mengambil dari lompatannya. Ada tiga gaya dalam lompat jauh, yaitu gaya jongkok, gaya menggantung, dan gaya berjalan di udara. Nah, sedangkan gambar di bawah ini, atau gambar yang tertera ini termasuk dalam kategori gaya menggantung. Benar sekali. Ini, jadi di sini kita bisa lihat gaya menggantung. Jawabannya adalah B, gaya menggantung. Ini tangannya menggantung seperti ini. Kalau berjalan di udara ini kakinya bergerak seperti jalan. Kalau jongkok, ini kaki sama langsung ke depan, setelah itu di sini jongkok. Itu tiga gaya dalam lompat jauh. Baik, jawabannya adalah menggantung B. Nomor 11, kebugaran jasmani adalah satu keadaan di mana tubuh mampu beraktivitas secara optimal tanpa kelelahan yang berarti. Hal itu bisa diperoleh dengan latihan yang teratur. Berikut ini merupakan latihan kebugaran jasmani yang digunakan untuk melatih kekuatan otot punggung. Diawali dengan posisi tubuh tidur telungkup dengan kedua kaki rapat, lurus ke belakang, serta kedua tangan di samping pelipis. Kemudian badan dan kepala naik turun. Latihan ini disebut dengan A. Squat jump, B. Back up, C. Push up, D. Sit up. Keterangan di sini adalah untuk meningkatkan otot punggung. Nah, otot punggung ya, langsung saja di sini badan telungkup. Telungkup itu murep. Dua kaki rapat, tangan di pelipis, kemudian gerakannya naik turun kepala dan badan naik turun, ya berpusat pada perut. Nah, jadi di sini jawabannya adalah back up. Ya, gerakan back up, latihan kekuatan otot punggung. Jawabannya adalah B. Next, nomor 12. Kebugaran jasmani adalah suatu keadaan di mana tubuh mampu beraktivitas secara optimal tanpa kelelahan yang berarti. Hal ini bisa diperoleh dengan latihan yang teratur. Berikut ini merupakan latihan kebugaran jasmani yang digunakan untuk melatih kekuatan otot lengan. Diawali dengan posisi tangan memegang mistar dengan telapak tangan menghadap ke depan. Tarik berat badan ke atas sampai dagu berada di atas mistar. Turunkan badan sampai tangan lurus dan diulangi kembali seperti gerakan awal. Latihan ini disebut dengan gerakan langsung saja pull up. Ya, gerakan pull up ini yang punya palang biasanya menggunakan tes pull up untuk melatih kekuatan otot tangan atau mengetahui sampai mana kekuatan otot tangan siswa. Jadi jawabannya adalah B, pull up. Nomor 13. Untuk membentuk keadaan tubuh yang bugar diperlukan latihan yang rutin dan teratur. Latihan kebugaran jasmani dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan fungsi. Salah satu fungsi latihan kebugaran jasmani terhadap kesehatan adalah mempersempit pembuluh darah, B. Memperlancar sistem peredaran darah, C. Meningkatkan asam laktat pada otot, D. Membatasi pola kinerja otot tubuh. Salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani adalah memperlancar sistem peredaran darah, ya, karena jantung kita berdetak dikarenakan kita sering hidup udara, kemudian jantung kita berdetak kencang sehingga aliran darah akan dipompa ke seluruh tubuh dengan cepat pula, sehingga peredaran darah akan semakin cepat dan lancar. Nah, itu dia salah satu fungsi latihan kebugaran jasmani. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk, dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Kemudian angkat badan sampai duduk, hingga duduk ya.
Kedua tangan tetap berada di kepala, di belakang kepala. Gerakan ini adalah untuk kekuatan latihan kekuatan apa? Gerakan ini nomor 14 inilah gerakan sit up. Ya, gerakan sit up itu untuk melatih kekuatan otot perut. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah D, otot perut. Next, nomor 15 ya. Terdapat beberapa komponen kebugaran jasmani yang mana antara satu dengan yang lainnya akan saling terkait dan akan membentuk keadaan yang bugar seutuhnya. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kekuatan otot, jenis latihan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai. Otot tungkai itu otot yang berada di kaki. Ya. Pick up, ini melatih kekuatan otot punggung. Push up untuk melatih otot tangan, lengan. P, C, pull up untuk melatih otot lengan juga. Dan squat jump. Squat jump itu gerakannya adalah dari jongkok, kemudian lompat ke atas, kemudian jongkok. Dengan berbagai variasi gerakan. Ya, jadi di sini jawaban yang paling benar adalah D, squat jump. Ini adalah latihan untuk meningkatkan kekuatan otot tungkai atau otot kaki ya. Jadi tungkai itu bagian dari kaki. Baik, next nomor 16. Salah satu komponen kebugaran jasmani adalah kelincahan, yang mana kelincahan merupakan kemampuan tubuh untuk merubah arah gerak tubuh secara tiba-tiba. Gerakan yang digunakan untuk melatih tingkat kelincahan tubuh adalah A. Lari maraton dengan lintasan yang tersedia. Ini untuk meningkatkan apa namanya daya tahan jantung paru-paru. B. Berlari lurus mengikuti garis. Ini bisa juga jantung paru-paru dan kecepatan. C. Lari zigzag melewati rintangan. Lari zigzag itu kelincahan dan kecepatan. D. Lari jarak jauh. Nah, ini untuk melatih daya tahan paru-paru, jantung paru-paru. Nah, dari ke A, B, C, D, jawaban yang paling benar adalah C. Lari zigzag melewati rintangan. Ya, itu butuhkan kecepatan dan kelincahan. Jadi satu latihan itu tidak selalu dengan satu kekuatan yang ditingkatkan, tapi juga bisa beberapa komponen kebugaran jasmani yang dilatih dengan satu gerakan. Next, nomor 17. Renang adalah aktivitas akuatik yang harus dikuasai oleh siswa di sekolah. Dalam pembelajaran renang terdapat beberapa gaya, salah satunya yaitu gaya bebas. Pada renang gaya bebas terdapat bermacam-macam tahapan yang harus dikuasai. Berikut ini merupakan tahapan pada renang gaya bebas yang tidak termasuk adalah pengambilan nafas. Ini termasuk koordinasi tumpuan, tidak termasuk gerakan tangan, termasuk gerakan kaki, termasuk. Jadi jawaban yang benar nomor 17 adalah B, koordinasi tumpuan. Ini tidak termasuk dalam tahap-tahap renang gaya bebas. Nomor 18. Benar adanya jika dikatakan bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan. Karena semakin kita menjaga pola hidup bersih, maka akan semakin kecil peluang munculnya berbagai macam penyakit. Berikut ini merupakan penyakit yang ditimbulkan akibat lingkungan yang tidak bersih. Di antaranya, lingkungan tidak bersih itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Di antaranya adalah diare. Ya, diare. Kemudian penyakit malaria, itu karena nyamuk. Disentri, itu penyakit. Penyakit yang disebabkan karena lingkungan tidak bersih. Ya, jadi jawaban yang paling benar di antara pilihan A, B, C, D itu adalah D. Disentri, malaria, diare. Migrain itu kepala, hipertensi itu jantung. Nah, jadi di sini jawaban yang paling benar adalah D. Disentri, malaria, diare. Nomor 18, jawabannya adalah D. Nomor 19, cara yang paling mudah untuk mengetahui tingkat kebugaran seseorang adalah dengan palpasi atau pengukuran denyut jantung. Palpasi adalah uh, mengecek kinerja jantung. Bagian tubuh yang paling mudah digunakan untuk mengukur denyut jantung adalah bagian tubuh yang bisa digunakan untuk mencari detak jantung. Itu bisa jantung sendiri, depan dada, sebelah kiri, kemudian leher, bisa di bagian leher,
Di bagian pergelangan tangan bisa. Nah, itu ada 3 titik untuk menemukan denyut jantung. Jadi di antara pilihan A, pada ujung ujung jari tangan, B daerah pergelangan tangan, C daerah lengan atas, D daerah pergelangan kaki. Jadi jawaban di sini yang termasuk adalah B, daerah pergelangan tangan. Ya, nomor 19 jawabannya adalah B, daerah pergelangan tangan. Nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari kecelakaan lalu lintas di jalan raya ya. Keselamatan merupakan hal yang paling utama dalam berkendara. Kebanyakan kecelakaan sekarang banyak terjadi karena pengendara melanggar peraturan rambu-rambu lalu lintas. Tanda berwarna kuning, maksudnya ini rambu-rambu, ya lampu merah itu, ada warna merah, hijau, kuning, atau hijau, kuning, merah, merah, hijau, kuning ya, itu. Tanda warna kuning yang terdapat dalam rambu-rambu lalu lintas artinya kalau merah berhenti, jelas. Kalau hijau maju atau waktunya berjalan. Kalau kuning itu tandanya kalian harus hati-hati ya. Kuning sebelum merah maupun kuning sebelum hijau. Nah, itu harus hati-hati. Jadi banyak hal yang harus kalian ketahui ketika berada di jalan raya, terutama pada saat kalian berhenti di rambu lalu lintas. Baiklah, jadi jawabannya adalah berhati-hati. Nomor 20 jawabannya adalah berhati-hati, yaitu rambu warna kuning harus hati-hati. Baik, itu tadi 20 soal pilihan ganda prediksi untuk kalian persiapan menghadapi penilaian akhir tahun. Ini termasuk soal yang sedang, ada yang mudah, ada yang sulit, tergantung dari pengetahuan kalian. Semoga bermanfaat ya, dan tetap belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi dan lagi sampai kalian mampu memahami 10 bab yang ada di mata pelajaran PJOK. Untuk bab-bab yang lain akan saya bahas di video yang lainnya. Tunggu saja di video berikutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.